Demo ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Penempatan guru P3K di Lombok Barat diduga syarat permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, saudara? iNews NTB kembali kami hadirkan untuk Anda. Ragam informasi peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat telah kami siapkan untuk Anda. Saya Korea Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama, saudara, demo ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terkait pemadaman listrik bergilir dan dugaan korupsi di kantor unit induk PLN wilayah Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh saat pendemo meringsek masuk ke kantor PLN. Ratusan pendemo dari PMII yang berusaha meringsek masuk ke kantor unit induk wilayah PLN NTB langsung mendapatkan penghadangan dari brigade kepolisian. Akibatnya kericuhan pun tak dapat dihindarkan, mahasiswa dan polisi akhirnya terlibat baku dorong hingga dari kedua belah pihak ada yang jatuh ke dalam got. Kericuhan demo PMII NTB ini dipicu karena sikap pejabat PLN yang tidak mau menemui mereka setelah lama berorasi. Pengunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban terhadap seringnya pemadaman bergilir dan dugaan korupsi. Untuk keluar ke sini menyampaikan apa yang menjadi tujuan kami. Ya, kalau sudah berberan, kami sudah hadir dalam niatan hajatan Bapak Ibu sekalian. Ya, hadir juga di hajatan kami, betul tidak? Betul tidak? Maka dari itu kami minta dengan tegas bahwa pihak terkait atau pimpinan induk wilayah untuk segera keluar memberikan klarifikasi dan kejelasan kemana semua ini supaya tidak buyar sama-sama, betul? Polisi yang melakukan penjagaan pagar betis di kantor objek vital milik negara ini pun akhirnya terpaksa membubarkan demonstran dan membuat elemen mahasiswa yang tergabung dalam PMII NTB ini pun kocar-kacir meninggalkan lokasi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penempatan guru P3K di Lombok Barat diduga syarat permainan. Pasalnya, 5 guru P3K yang tidak masuk dalam usulan mendapatkan formasi. Sementara 172 guru yang masuk dalam passing grade tidak mendapatkan formasi dan terancam menganggur. Sebanyak 172 guru yang lulus passing grade hingga dengan saat ini tidak mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan penempatan untuk bekerja. Pasalnya mereka tidak diberikan kuota formasi kendati masuk dalam usulan guru yang mendapatkan formasi P3K. Namun ternyata setelah diproses malah orang yang di luar mendapatkan formasi kendati tidak melalui proses pengusulan mendapatkan formasi dari Dikbud Lombok Barat. Diduga mereka masuk melalui jalur lobi yang langsung ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, namun hal itu bertentangan dengan edaran supaya guru yang lulus P3K harus ditempatkan di sekolah tempat mereka mengajar. Yang lulus passing grade. Nah, di tengah perjalanan ada di antara mereka yang itu ditelepon dari pusat. Katanya Anda lulus gitu kan, kemarin udah saya panggil ya kan. Nah, sehingga yang 5 ini tersisih. Yang kita usulkan 172 yang kita usulkan itu 5 di antara mereka itu tersisih akibat ada tambahan dari luar. Nah, tambahan ini kami tidak tahu siluman. Penempatan para guru yang mengikuti program P3K yang masuk kategori P1 atau memiliki akumulasi nilai yang tinggi dan harus mendapatkan formasi atau penempatan, malah mereka tidak mendapatkan penempatan. Berbeda dengan guru dengan nilai P3 atau nilai rendah, malah mendapatkan formasi dan sudah mendapatkan penempatan. Hal ini menurut mereka suku dinas kepegawaian setempat syarat permainan sehingga orang yang tidak sesuai aturan malah mendapatkan formasi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Saudara, ratusan jemaah calon haji asal Nusa Tenggara Barat terancam gagal berangkat karena belum melunasi biaya pemberangkatan haji.
Mendekati pelaksanaan ibadah haji 2023, pemerintah telah mengeluarkan jumlah kuota haji. Di NTB sendiri mendapatkan jatah sebanyak 4.662 kursi untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Pemerintah pun telah mengeluarkan daftar jamaah yang akan diberangkatkan pada tahun ini melalui website resmi Kemenak. Dari 4.662 jemaah disebut ada 304 yang diketahui belum melakukan pelunasan dan diberikan waktu hingga 12 Mei 2023. Akan tetapi hingga hari terakhir berdasarkan data milik Kemenak baru 3 orang yang melakukan pelunasan biaya haji. Akibatnya ratusan jemaah haji yang belum melakukan pelunasan terancam gagal berangkat dan digantikan oleh jemaah haji cadangan. 15 waktu Indonesia Barat, berarti di sini waktu Indonesia jam 4 itu baru kita bisa, itu pun kita rekap nanti jam 5 baru bisa, malam baru bisa kita share ke kabupaten, ke pusat gitu, karena kami juga melapor setiap hari. Dan ini terakhir. Kemudian kenapa progresnya itu tidak signifikan gitu ya, dari tanggal 8 sampai kemarin. Kalau sekarang saya enggak bisa, mudah-mudahan selesai nanti dari sisa yang belum lunasi 303 sekarang. Data Kemenak NTB dari 422 orang, jemaah haji cadangan sekitar 300 orang yang melakukan pelunasan biaya haji. Hingga kini Kemenak NTB masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kebijakan bagi para calon jemaah haji yang belum melakukan pelunasan hingga hari terakhir ini. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda saudara setelah jeda pariwara berikut ini.